Jeratan gelap sang menantu. Rahasia di balik seragam. Budi, seorang pria yang dulunya hidup nyaman sebagai pegawai kantoran, harus menghadapi kenyataan pahit setelah di-PHK. Dengan beban tanggung jawab sebagai suami dari Dina, putri seorang polisi senior, Budi menyembunyikan profesi barunya sebagai preman jalanan. Di balik senyum dan keharmonisan keluarga kecil mereka, tersembunyi kebohongan yang terus membesar. Hingga pada suatu malam yang kelam, Pak Hasan, mertuanya, menangkap Budi saat melakukan pemalakan. Bagaimana Budi mempertahankan harga dirinya di hadapan keluarganya? Dan apakah Dina akan tetap setia setelah mengetahui kebenaran yang menghancurkan? Kisah ini adalah perjalanan hati seorang pria yang terjebak dalam keputusan sulit, di antara tanggung jawab, cinta, dan harga diri. Akankah Budi bisa menebus semua kesalahannya? Atau akan terus terpuruk dalam rasa malu dan penyesalan? Jika kisah ini membuatmu penasaran dengan lika-liku kehidupan yang penuh kebohongan dan perjuangan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan pendapatmu tentang bagaimana Budi seharusnya menghadapi masalahnya, dan ceritakan di kolom komentar apa yang akan kamu lakukan di posisinya. Terus ikuti perjalanan seru ini dan jangan sampai ketinggalan bab-bab berikutnya yang penuh kejutan dan emosi. Kehilangan dan awal yang baru. Budi memandang lurus ke cermin di kamarnya, melihat bayangan dirinya yang tampak asing. Dulu, cermin itu memantulkan sosok pria yang penuh percaya diri, seorang pekerja kantoran yang rapi dengan jas dan dasi yang terpasang sempurna setiap pagi. Namun, kini, pantulan yang terlihat adalah wajah pria dengan kerutan kekhawatiran, rambut yang sedikit berantakan, dan pandangan mata yang kosong. Sudah sebulan sejak perusahaan tempat Budi bekerja mengalami krisis dan merumahkan puluhan karyawan, termasuk dirinya. Pengumuman PHK datang seperti badai, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Budi tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi bagian dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Apalagi, ia telah bekerja di sana selama hampir 7 tahun. Kantor itu adalah sumber penghidupannya, tempat ia menata masa depan bersama istrinya, Dina. Sekarang semuanya hilang. Setiap pagi, Budi berpura-pura bangun seperti biasa, mengenakan pakaian kerjanya, lalu keluar dari rumah seolah-olah menuju kantor. Dina, istrinya, selalu melambaikan tangan dengan senyum hangat dari dapur saat ia meninggalkan rumah. Budi tak sanggup memberitahukan kebenaran pada Dina, tak sanggup melihat kecewa di wajah istrinya yang selama ini sangat mempercayainya. Dina adalah seorang istri yang sabar dan penyayang, dan Budi tahu, dengan status mertuanya sebagai polisi senior, ia akan merasa lebih tertekan jika mertuanya mengetahui bahwa dia sekarang pengangguran. Hari demi hari, Budi menghabiskan waktu di jalanan, tanpa tujuan pasti. Di pusat kota, di mal, di jalan-jalan yang dulu sering ia lewati untuk bekerja. Ia bertemu banyak orang, beberapa di antaranya sesama korban PHK. Ada yang sudah menemukan pekerjaan baru, namun banyak pula yang seperti dirinya, masih tersesat, tidak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu hari, di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Budi bertemu dengan Heru, teman lamanya yang ia kenal semasa SMA. "Bud, kau kenapa duduk di sini? Bukannya harusnya kau di kantor?" tanya Heru sambil duduk di hadapan Budi dengan sebungkus rokok di tangan. Budi tersenyum getir. "Kantor udah nggak ada, Her. Gue di PHK bulan lalu." Heru terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Budi. "Santai, bro. Kita senasib." Heru lalu menceritakan kisahnya sendiri yang juga kehilangan pekerjaan beberapa bulan sebelumnya. Namun, berbeda dengan Budi, Heru tidak lama-lama terpuruk dalam keadaan. Heru menemukan cara lain untuk bertahan hidup,
meski jalannya gelap dan jauh dari harapan semula. Kita harus bisa hidup. Bud, lo punya keluarga yang harus dikasih makan kan? Gue tahu ini nggak bener, tapi kita nggak punya banyak pilihan, kata Heru sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Lo sekarang kerja apa? Tanya Budi penasaran. Heru tertawa kecil. Preman jalanan, Bud. Gue pungut uang dari pedagang-pedagang kecil di sekitar sini. Mereka bayar buat jaminan keamanan. Kalau lo mau, gue bisa bawa lo masuk. Budi terdiam. Ide itu terdengar mengerikan, jauh dari segala prinsip yang ia pegang selama ini. Namun, di satu sisi, suara dalam hatinya berkata bahwa ia membutuhkan uang dan butuh cepat. Dina di rumah tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Budi semakin tertekan dengan kebutuhan hidup yang terus mendesak. Malam itu, Budi pulang dengan pikiran yang kacau. Ia tidak bisa membayangkan dirinya menjadi preman, menindas orang lain untuk mendapatkan uang. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa terjebak dalam situasi yang tak punya jalan keluar. Dina sedang duduk di ruang tamu ketika Budi masuk ke dalam rumah. Wajahnya bersinar ketika melihat suaminya pulang. "Mas, capek ya? Aku udah siapin makan malam," kata Dina dengan senyum hangatnya. Budi hanya mengangguk sambil mencoba menutupi kekacauan pikirannya. Ia mencium pipi Dina dengan lembut sebelum menuju kamar untuk membersihkan diri. Namun, di dalam kamar, perasaan bersalah menghantamnya seperti gelombang. Bagaimana ia bisa terus berbohong pada wanita yang begitu mempercayainya? Malam itu, Budi hampir tak bisa tidur. Berulang kali ia memikirkan tawaran Heru. Di satu sisi, ia benci pada ide itu. Namun, di sisi lain, tekanan untuk segera mencari penghasilan membuatnya semakin terdesak. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja terbit, Budi sudah bangun lebih awal. Ia kembali mengenakan pakaian kantornya dan berpura-pura berangkat bekerja. Namun, hari itu, tujuannya bukan kantor, melainkan Heru. Budi bertemu Heru di sebuah warung kopi di dekat pasar. Tanpa banyak basa-basi, Heru langsung mengajak Budi masuk ke dunia yang kelam. Mereka berjalan ke ganggang sempit di sekitar pasar, tempat para pedagang kecil membuka lapak. Heru memperkenalkan Budi pada beberapa kliennya, para pedagang yang setiap hari membayar uang keamanan kepada Heru dan teman-temannya. Budi hanya diam, mengikuti langkah Heru dengan perasaan campur aduk. Ketika sampai di salah satu kios, Heru memberikan isyarat agar Budi mencoba meminta uang keamanan dari seorang pedagang sayur yang sudah berumur. Dengan tangan gemetar, Budi mendekati pedagang itu. "Pak, bisa saya ambil uang keamanan hari ini?" tanya Budi dengan suara yang hampir tak terdengar. Pedagang itu mengangguk tanpa banyak bicara, membuka dompet lusuhnya dan memberikan uang yang sudah ia siapkan. Budi menerima uang itu dengan perasaan aneh. Rasanya salah, tapi di saat yang sama, ada sedikit rasa lega karena ia akhirnya mendapatkan uang. Hari itu, Budi melakukan hal yang sama berkali-kali. Pada akhir hari, tangannya dipenuhi uang tunai, dan perasaan bersalah yang menggumpal di dadanya semakin sulit ia tahan. Namun, ia tahu, ini hanya awal dari kehidupan barunya yang penuh kebohongan. Di rumah, Dina tidak curiga sama sekali. Budi masih berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, setiap kali ia memandangi wajah istrinya, perasaan bersalah itu semakin kuat. Budi tahu, suatu saat, kebohongan ini akan terungkap. Tapi untuk saat ini, ia harus bertahan. Malam itu, setelah makan malam, Budi duduk di halaman rumah sambil memandang bintang-bintang di langit. Pikirannya kembali terbayang akan hari-hari dulu saat ia masih bekerja di kantor, menjalani hidup yang sederhana namun teratur. Kini,
Hidupnya terasa seperti mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Dan ia tidak tahu kapan ia bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Dengan kepala tertunduk, Budi meremas tangannya. Ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini selamanya. Titik balik. Hari itu terasa berbeda. Budi sedang duduk di ruang tamu ketika ponselnya bergetar. Nama Heru tertera di layar. Budi menghela napas berat sebelum mengangkat telepon. "Halo, Heru. Ada apa?" "Bro, hari ini kita ada kerjaan besar," kata Heru dengan suara penuh semangat. "Tempat makan di pusat kota. Pemiliknya kaya raya, tapi nggak pernah bayar uang keamanan. Hari ini kita kasih dia pelajaran." Budi terdiam sejenak. Matanya melirik ke arah Dina yang sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Ia tahu bahwa semakin hari, pekerjaan ini semakin berbahaya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Dina masih belum tahu apa yang sebenarnya Budi lakukan setiap hari, dan Budi tak ingin merusak kebahagiaan kecil mereka. Namun, di sisi lain, tekanan finansial semakin menghimpit. Tabungan mereka hampir habis, dan gaji dari pekerjaan ilegalnya sebagai preman jalanan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. "Gue nggak yakin, Heru. Tempat besar biasanya punya pengamanan ketat." Budi berusaha mencari alasan. "Tapi, lo yakin dengan duitnya, kan?" balas Heru dengan tawa kecil. "Ini duit gede, bro. Sekali jalan, kita bisa dapat lebih dari yang biasanya." Budi merasa ada pertarungan dalam dirinya. Nalurinya mengatakan untuk menolak, tapi kebutuhan mendesak keluarganya menjerit lebih keras. Setelah beberapa detik hening, Budi akhirnya mengangguk pelan meski Heru tidak bisa melihatnya. "Baiklah. Jam berapa?" "Jam 2 siang. Gue jemput lo di mall," kata Heru sebelum menutup telepon. Siang harinya, Budi berdiri di depan tempat makan besar di pusat kota. Restoran mewah itu dipenuhi oleh pelanggan yang berlalu lalang. Aroma makanan yang menggugah selera tercium dari dapur, membuat perutnya keroncongan. Namun, pikiran Budi jauh dari suasana menyenangkan di sekitarnya. Ia tidak pernah merasa senyaman ini ketika harus berurusan dengan bisnis besar. Heru melangkah lebih dulu, penuh percaya diri seperti biasa. "Santai aja, bro. Ini hal kecil. Pemiliknya nggak bakal ngelawan. Mereka tahu risiko kalau menolak bayar." Budi mengikuti dari belakang, perasaannya bercampur aduk antara takut dan kewaspadaan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar semuanya berjalan lancar. Meskipun ia tahu bahwa di dunia seperti ini, tidak ada yang bisa diprediksi. Ketika mereka sampai di pintu restoran, seorang pria bertubuh besar menyambut mereka. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan suara ramah, tapi jelas ada kewaspadaan di matanya. Heru tersenyum. "Seperti biasa. Kami di sini untuk urusan keamanan." Pemilik restoran udah tahu. Pria itu tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi Budi bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Heru melangkah ke dalam dengan santai, sementara Budi merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak terkendali. Setelah beberapa menit berbincang dengan manajer restoran, Heru mulai menaikkan nada bicaranya. "Lo pikir bisa ngelawan kami? Gue kasih tahu lo. Banyak tempat di kota ini yang udah kerja sama dengan kami. Kalau lo nggak mau masalah, bayar aja uang keamanannya." Manajer itu, meski terlihat gugup, tetap mencoba berdiri tegak. "Kami tidak pernah setuju dengan perjanjian semacam ini. Restoran kami dilindungi oleh hukum, dan kami tidak butuh perlindungan dari kalian." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Heru mendekat, mengeluarkan ancaman dengan nada dingin.
Kalau lo nggak mau bayar sekarang, jangan harap usaha lo bisa berjalan lancar. Gue bisa bikin pelanggan lo kabur dalam waktu singkat. Budi merasa dadanya sesak. Ini bukan lagi sekadar memeras pedagang kecil di mal. Ini sudah masuk ranah yang lebih besar dan lebih berbahaya. Ia melihat ke sekeliling, melihat pengunjung restoran yang mulai curiga dan memperhatikan perdebatan itu. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada dunia gelap yang mengancam kehidupan mereka. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka dengan keras. 2 orang polisi berseragam masuk, membuat suasana berubah drastis. Para pengunjung dan pegawai restoran terkejut, tapi yang paling terkejut adalah Budi. Salah satu polisi itu adalah mertuanya sendiri, Pak Hasan. Pak Hasan berjalan mendekat dengan tatapan penuh ketegasan. Ada masalah di sini, suaranya berat dan penuh otoritas. Heru yang biasanya percaya diri mendadak terlihat gugup. Ia tidak menyangka bahwa polisi akan muncul secepat ini. Nggak ada, Pak. Kami cuma lagi ngobrol-ngobrol sama pemilik restoran, jawab Heru sambil berusaha tersenyum. Pak Hasan tidak terpengaruh oleh kata-kata Heru. Matanya mengarah ke Budi, yang berdiri terpaku di tempat. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Budi merasakan beban yang tak tertahankan menghantamnya. Mertuanya, polisi yang tegas dan berwibawa, kini berdiri di depannya, siap mengungkap kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Budi, suara Pak Hasan terdengar pelan, namun penuh dengan kecurigaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Budi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri kaku, berharap bumi bisa menelannya saat itu juga. Kebenaran yang tak terelakkan. Darah Budi berdesir kencang, dingin menjalari tubuhnya. Pak Hasan berdiri di hadapannya, pria yang selama ini ia hormati, pria yang selama ini ia anggap sebagai figur ayah. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Budi merasa seluruh dunia di sekitarnya bergerak lebih lambat, seakan-akan waktu berhenti dan hanya ada 2 sosok yang saling menatap, ia dan mertuanya. Ketakutan, rasa bersalah, dan penyesalan semua menyatu di dalam dadanya, membentuk simpul besar yang sulit diuraikan. Pak Hasan menatap Budi dengan mata tajam, seakan mencoba mencari kebenaran yang tersembunyi di balik wajahnya yang pucat. Budi, apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Pak Hasan lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Budi membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seakan-akan semua kata-kata yang ingin ia ucapkan tersangkut di tenggorokan. Heru, yang berdiri di sampingnya, mencoba mengatasi situasi dengan berbicara. Pak, nggak ada yang serius. Kami cuma lagi diskusi soal keamanan di tempat ini. Budi kan juga bagian dari tim. Potong Pak Hasan dengan tatapan penuh curiga. Tim keamanan atau tim pemeras? Heru terdiam, mencoba mencari celah untuk berbohong. Tetapi Pak Hasan terlalu cerdik untuk dikelabui. Tatapannya beralih lagi ke Budi, yang masih terdiam membatu. Suasana restoran yang semula ramai dengan obrolan dan aktivitas kini menjadi sunyi, seolah-olah semua orang di ruangan itu menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam hati Budi, gejolak rasa bersalah semakin besar. Bagaimana bisa ia berdiri di sini, melakukan hal terburuk yang bisa dibayangkan oleh seorang menantu dari seorang polisi? Dia tidak hanya mengkhianati Dina, istrinya yang begitu setia dan mempercayainya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan mertuanya yang begitu tinggi. Mertua yang selama ini melihatnya sebagai pria bertanggung jawab, suami yang baik untuk putrinya. Pak, saya bisa jelaskan. Suara Budi akhirnya terdengar, tetapi bahkan baginya, itu terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Matanya tak mampu menatap Pak Hasan lebih lama, dan ia menundukkan kepalanya, merasa terlalu malu. Pak Hasan melangkah lebih dekat.
hingga jarak antara mereka begitu dekat. Aroma wangi seragam polisi yang dikenakan mertuanya begitu familiar, tetapi hari ini rasanya begitu menakutkan. "Budi," kata Pak Hasan pelan namun penuh tekanan, "apa kamu sudah terlibat dalam hal ini sejak lama? Apakah kamu?" Belum sempat Pak Hasan menyelesaikan pertanyaannya, suara Heru yang panik memecah keheningan. "Sudahlah, Bu. Ayo kita pergi sekarang juga sebelum ini makin runyam." Heru menarik tangan Budi, mencoba membawanya keluar dari restoran sebelum situasi semakin buruk. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Pak Hasan sudah mengulurkan tangannya, mencengkeram lengan Budi dengan keras. "Kamu tidak kemana-mana, Budi. Kita selesaikan ini sekarang." Budi tidak bisa lagi menahan beban batinnya. Semua rasa bersalah yang ia pendam selama ini akhirnya meledak. "Pak, saya minta maaf." Suaranya serak dan bergetar. "Saya di PHK beberapa bulan lalu, dan saya tidak punya pilihan lain. Saya butuh uang untuk Dina, untuk rumah ini. Saya tahu ini salah. Saya tahu saya bodoh, tapi saya tidak bisa menemukan jalan lain." Pak Hasan terdiam mendengar pengakuan itu. Di wajahnya tidak ada amarah, tetapi juga tidak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah rasa kecewa yang begitu dalam. Kekecewaan yang mungkin lebih menyakitkan bagi Budi daripada amarah apapun yang bisa diberikan oleh mertuanya. "Jadi, selama ini kamu menipu Dina? Menipu saya? Kamu bilang masih bekerja kantoran, tapi nyatanya kamu memeras orang di jalanan seperti penjahat rendahan." Suara Pak Hasan terdengar tenang, tapi jelas ada luka dalam di sana. Budi hanya bisa mengangguk, merasa lebih kecil dari apapun di dunia ini. Air mata sudah hampir tumpah dari matanya, tetapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Bukan karena malu, tetapi karena ia tahu, ini bukan waktunya untuk menangis. Ini adalah waktunya untuk bertanggung jawab. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud. Saya tidak ingin mengecewakan Anda atau Dina. Tapi keadaan begitu sulit. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Budi dengan suara yang patah. Pak Hasan menghela napas panjang, dan di wajahnya terlihat bagaimana pengkhianatan ini melukai hatinya. Seorang menantu yang ia percaya, yang ia anggap sebagai bagian dari keluarganya, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang kriminal. "Budi, saya kecewa. Bukan hanya karena kamu berbohong, tapi karena kamu memilih jalan ini. Kamu punya pilihan lain. Selalu ada pilihan lain." Heru, yang sejak tadi berdiri tak sabar, mencoba untuk kembali menarik Budi keluar dari situasi ini. "Pak, kalau mau urusan ini selesai, kita bisa bicarakan di luar. Nggak perlu buat keributan di sini." Namun, sebelum Heru bisa bergerak lebih jauh, dua polisi lain yang datang bersama Pak Hasan langsung bergerak cepat. Mereka menangkap Heru dengan cepat dan memborgolnya. "Kamu juga tidak kemana-mana," kata salah satu polisi itu dengan tegas. Heru memberontak, tetapi kekuatannya tak berarti apa-apa di hadapan dua polisi yang sudah terlatih. "Lepasin gue. Gue nggak salah apa-apa," teriak Heru, tetapi tidak ada yang peduli. Pak Hasan memandang Budi dengan tatapan berat. "Kamu ikut dengan saya ke kantor. Kita akan selesaikan ini dengan benar. Budi, jangan berpikir kamu bisa lari dari konsekuensinya." Budi tahu, inilah akhirnya. Semua kebohongannya, semua kesalahannya, telah menuntunnya ke titik ini. Pak Hasan tidak marah besar, tetapi kekecewaannya jauh lebih menyakitkan. Dengan berat hati, Budi mengangguk. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Yang tersisa hanyalah menghadapi kebenaran dan menerima apapun konsekuensi yang menantinya.
Di dalam hati, Budi merasa hancur. Bukan hanya karena ia telah menghancurkan kepercayaan keluarganya, tetapi karena ia juga menyadari bahwa dalam usahanya untuk bertahan hidup, ia telah kehilangan bagian terbaik dari dirinya. Pengkhianatan yang terungkap. Budi duduk di kursi ruang tamu rumahnya. Kepalanya tertunduk, sementara tangan-tangannya menggenggam erat kedua lututnya. Pikiran-pikiran terus berputar di benaknya. Ia baru saja kembali dari kantor polisi setelah menjalani pemeriksaan awal. Meskipun mertuanya tidak langsung menjebloskannya ke penjara, Budi tahu bahwa waktunya semakin sedikit untuk menghindari hukuman. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Dina, istrinya, berjalan pelan mendekatinya. Matanya terlihat bengkak, jelas habis menangis. Dina berdiri di hadapan Budi tanpa berkata apa-apa, menunggu suaminya berbicara terlebih dahulu. Budi mengangkat wajahnya dan melihat ke mata Dina, penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Hatinya mencelos saat ia menyadari betapa dalamnya luka yang telah ia ciptakan. Dina. Suara Budi nyaris tak terdengar, bergetar dan patah. Dina memotongnya sebelum ia bisa melanjutkan. Kenapa kamu nggak bilang apa-apa selama ini, Mas? Kenapa kamu sembunyikan semua ini dariku? Suaranya terdengar penuh luka, namun ada juga kemarahan yang ditahannya. Aku percaya sama kamu. Aku pikir kamu pergi kerja kantoran setiap hari seperti yang kamu bilang. Tapi ternyata kamu berbohong. Budi menunduk lagi, merasa tak mampu menatap istrinya lebih lama. Aku nggak bisa bilang. Dina, aku malu. Aku nggak mau kamu tahu bahwa aku gagal menjaga kita. Gagal sebagai suami. Aku nggak tahu harus bagaimana setelah di PHK. Lalu Heru datang dengan tawarannya. Aku tahu ini salah. Tapi aku... Dina menghentikan tangisnya sejenak. Kemudian terduduk di samping Budi. Dengan suara pelan ia bertanya, "Kenapa kamu nggak bicara padaku? Kenapa kamu nggak percayakan ini ke aku? Kita bisa cari solusi bersama. Mas, kita bisa bertahan. Kita selalu bisa kalau bersama-sama." Budi merasa hatinya hancur mendengar kata-kata istrinya. Dina tidak pernah meminta banyak darinya. Dia hanya meminta kejujuran. Namun, dalam ketakutannya, Budi justru memilih menutup diri dan berbohong. Dan sekarang, semua kebohongan itu telah membawa mereka ke titik terendah ini. Maafkan aku, Dina. Budi mencoba meraih tangan istrinya, namun Dina menariknya. Budi merasakan sakit di hatinya lebih dalam dari sebelumnya. Dina menatapnya tajam. Air matanya mulai jatuh lagi. Maaf. Kamu bilang maaf? Setelah semua yang kamu lakukan, setelah semua kebohonganmu. Suaranya meninggi, menunjukkan kemarahan yang terpendam. Aku hamil, Mas. Aku hamil dan kamu bahkan gak peduli dengan kami. Kamu malah terlibat dengan hal kotor seperti ini, tanpa memikirkan apa dampaknya buat aku dan anak kita nanti. Pernyataan itu seperti tamparan keras bagi Budi. Istrinya hamil, dan ia tidak tahu. Di saat seharusnya ia menjadi pelindung bagi keluarganya, ia justru terlibat dalam kejahatan yang bisa merusak masa depan mereka. Budi benar-benar merasa hancur. Tangisannya pecah, tubuhnya gemetar, merasa dirinya benar-benar gagal. Aku nggak tahu. Dina. Aku benar-benar nggak tahu. Budi mengulang kata-katanya dalam isak tangis. Hatinya hancur berkeping-keping. Semua yang pernah ia janjikan pada Dina, impian tentang keluarga yang bahagia, kini terasa sangat jauh dari jangkauannya. Dina berdiri, tubuhnya gemetar menahan emosi. Aku nggak tahu harus bagaimana sekarang. Mas. Aku merasa seperti nggak kenal kamu lagi. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku pikir kita selalu bisa bertahan.
Tapi sekarang, aku benar-benar nggak tahu. Dina melangkah menuju kamar, meninggalkan Budi di ruang tamu dengan perasaan bersalah yang makin mendalam. Ia tahu, permintaan maaf tidak akan cukup untuk mengobati luka yang telah ia buat. Rasa kecewa di mata Dina tadi begitu menusuk, membuat Budi sadar bahwa ia mungkin telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya, kepercayaan istrinya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh penyesalan yang menghantamnya bertubi-tubi. Ia teringat bagaimana ia dulu berjanji pada Dina untuk selalu menjaga dan melindunginya, untuk membangun keluarga yang bahagia bersama-sama. Namun, dalam ketakutan dan kelemahannya, ia justru mengambil jalan pintas yang keliru. Pagi harinya, Dina tidak banyak bicara. Ia hanya membereskan barang-barangnya dengan gerakan cepat, mengambil tas kecil, dan bersiap untuk pergi. Aku akan tinggal di rumah Mama dulu. Aku butuh waktu untuk berpikir, kata Dina singkat, suaranya datar namun penuh luka. Budi mencoba menghentikannya. Dina, tolong jangan pergi. Kita bisa bicara. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Dina memandang Budi dengan mata penuh rasa sakit. Mas, aku butuh waktu. Kamu harus bisa menemukan jawaban buat dirimu sendiri. Kalau kamu sudah siap untuk jadi suami dan ayah yang sebenarnya, baru kita bisa bicara lagi. Dengan itu, Dina keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, meninggalkan Budi sendirian dengan semua penyesalannya. Rumah yang tadinya dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa kosong dan sunyi. Budi tahu, ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Tapi di dalam dirinya, ada dorongan yang kuat. Ia tahu, jika ia ingin mendapatkan kembali keluarganya, ia harus berubah. Ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, tak hanya di depan hukum, tapi juga di depan hati orang-orang yang ia cintai. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia masih punya cukup waktu untuk memperbaiki segalanya? Jalan menuju penebusan. Budi berjalan menyusuri jalanan yang sunyi, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia tidak lagi mengenakan pakaian yang rapi seperti dulu. Kemejanya lusuh, celananya berantakan, dan wajahnya terlihat penuh beban. Pikirannya kacau, hatinya terasa berat setiap kali ia mengingat apa yang terjadi. Keluarganya, pekerjaannya, dan kehormatannya yang telah hilang satu persatu. Langkahnya membawanya ke tempat makan sederhana, tempat ia dan Dina dulu sering makan bersama. Budi duduk di salah satu kursi, menatap kosong kemeja di depannya. Di sini, kenangan-kenangan akan masa lalu yang indah selalu muncul tanpa diminta. Saat-saat di mana ia dan Dina bercanda, berbagi makanan, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Kini, semua itu hanya bayangan yang jauh. Tak lama, Heru muncul. Temannya yang telah memperkenalkannya pada kehidupan jalanan dan dunia yang kelam. Heru duduk di depannya, menyulut rokok, lalu memandang Budi dengan tatapan dingin. Jadi gimana, Bud? Lo mau lanjut atau nyerah? Tanya Heru tanpa basa-basi, suaranya penuh ketenangan yang menyeramkan. Kita masih bisa atur sesuatu biar lo nggak ketangkep lagi. Budi diam sejenak, merenung. Dulu, ketika ia pertama kali kehilangan pekerjaannya, Heru tampak seperti jalan keluar. Tapi sekarang, Heru adalah lambang dari semua keputusan buruk yang pernah ia ambil. Mata Budi berkaca-kaca, dadanya sesak oleh penyesalan yang tak terbendung lagi. Gue nggak bisa, Heru. Budi akhirnya bicara, suaranya serak. Gue nggak bisa hidup kayak gini lagi. Gue udah kehilangan semuanya. Dina, keluarga gue, harga diri gue semuanya hancur. Heru menghembuskan asap rokoknya dengan santai, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata Budi.
Lo cuma butuh waktu buat terima ini, Bud. Jalan yang lo pilih nggak bisa dibalikin begitu aja. Lo udah di sini sekarang. Budi menunduk. Tangannya menggenggam erat kursi di bawahnya. Dadanya bergemuruh, penuh dengan konflik batin yang begitu besar. Dalam diam, ia memikirkan Dina, anak yang sedang dikandung istrinya, dan masa depan mereka yang kini terancam gelap. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil selama ini telah membawanya semakin jauh dari keluarga yang ia cintai. Aku harus berubah, pikirnya. Aku harus menebus semua ini. Aku harus kembali ke jalan yang benar, apapun caranya. Budi mengangkat kepalanya, menatap Heru dengan pandangan yang lebih tegas. Gue udah selesai, Heru. Gue nggak mau lagi terlibat sama hal-hal kayak gini. Gue harus perbaiki semuanya, walaupun gue tahu mungkin udah terlambat. Heru tertawa kecil, sinis. Lo serius? Balik jadi orang baik? Udah nggak ada jalan buat lo, Bud. Dunia ini nggak peduli sama orang-orang kayak kita. Lo bakalan balik lagi ke jalan ini cepat atau lambat. Namun, kali ini Budi tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, juga keluarganya. Mungkin ia telah kehilangan banyak hal, tapi ia belum sepenuhnya kehilangan harapan. Ia tidak akan membiarkan kehidupannya semakin jatuh ke dalam kehancuran. Tanpa menjawab lagi, Budi berdiri dan berjalan keluar dari tempat makan itu. Heru memandangnya dengan tatapan penuh ejekan, tapi Budi tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan yang harus ia lakukan, meski jalan di depannya penuh dengan tantangan. Setibanya di rumah, suasana sepi menyambutnya. Dina belum kembali, dan rumah terasa hampa tanpa kehadirannya. Budi berdiri di depan pintu kamar mereka yang masih tertutup, merasakan rindu yang mendalam. Ia tahu bahwa untuk bisa memulai kembali dengan Dina, ia harus jujur dan siap bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Budi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Dina. Butuh beberapa detik sebelum teleponnya dijawab. Halo. Suara Dina terdengar di ujung sana, penuh keraguan. Dina. Budi menarik napas panjang. Suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi aku ingin berubah. Aku janji akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu dan anak kita. Ada keheningan di ujung telepon. Budi bisa merasakan betapa sulitnya bagi Dina untuk mempercayai kata-katanya lagi setelah semua yang terjadi. Ia menunggu dengan jantung berdebar, berharap ada sedikit celah untuk memperbaiki segalanya. Aku butuh waktu, Mas, jawab Dina pelan. Aku butuh waktu untuk benar-benar yakin kalau kamu berubah. Bukan hanya sekadar kata-kata. Budi mengangguk meski tahu Dina tidak bisa melihatnya. Aku paham. Aku akan menunggu. Aku akan buktikan. Dina, aku janji. Telepon berakhir, dan Budi merasa sedikit beban terangkat dari dadanya. Meski masih jauh dari harapan, setidaknya ada kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Kini, Budi tahu bahwa perjalanan menuju penebusan tidak akan mudah. Tapi ia telah memilih jalannya. Jalan untuk menebus semua kesalahannya. Untuk kembali menjadi suami yang layak bagi Dina, dan ayah yang bisa dibanggakan oleh anak mereka. Langkah kecil menuju harapan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, membawa Budi dalam perjalanan panjang menuju penebusan diri. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan kosong, namun ada tekad di dalam dirinya untuk memperbaiki hidupnya. Pekerjaan jalanan yang dulu ia jalani kini ia tinggalkan sepenuhnya.
Tidak ada lagi pemalakan atau pertemuan gelap dengan orang-orang yang hanya membawa kehancuran. Namun, meninggalkan masa lalu bukanlah hal yang mudah. Di tengah kesulitan ini, Budi memutuskan untuk mencari pekerjaan apapun yang dapat ia lakukan, meski sulit untuk diterima kembali di dunia kantoran dengan reputasi yang telah ternoda. Ia berkeliling dari satu kantor ke kantor lain, mencoba melamar pekerjaan dengan harapan ada kesempatan yang diberikan. Namun, setiap wawancara selalu berakhir dengan penolakan yang halus atau bahkan tatapan merendahkan. "Maaf, Pak Budi, kami tidak bisa menerima Anda dengan latar belakang seperti ini," kata salah satu pewawancara di kantor terakhir yang ia datangi. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menambah rasa putus asa yang telah lama menumpuk. Tapi Budi tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Dina dan anak mereka yang akan segera lahir. Setiap kali rasa putus asa mendekat, ia mengingat janji yang ia buat kepada Dina untuk berubah. Setiap penolakan yang ia terima hanya membuatnya semakin sadar bahwa jalan menuju penebusan memang penuh liku, tetapi ia tidak boleh berhenti. Suatu hari, saat Budi sedang berjalan pulang setelah gagal lagi mendapatkan pekerjaan, ia melihat sebuah bengkel kecil di pinggir jalan. Bengkel itu tampak sepi, hanya ada seorang pria tua yang sedang memperbaiki motor di sudutnya. Budi berhenti sejenak, memandang bengkel itu dengan pikiran berkecamuk. Ia bukan seorang mekanik, tetapi ia tahu sedikit tentang mesin. Setidaknya, mungkin ia bisa belajar. Dengan hati-hati, Budi mendekati pria tua itu. "Pak, apakah bengkel ini sedang mencari pekerja?" tanyanya dengan suara pelan, penuh harap. Pria tua itu menatap Budi dengan mata yang bijaksana. "Kamu bisa memperbaiki motor?" tanyanya balik, tanpa banyak basa-basi. Budi menggeleng, sedikit malu. "Enggak begitu, Pak. Tapi saya mau belajar. Saya butuh pekerjaan, apa saja, asal halal." Pria tua itu mengangguk, lalu menatap Budi dalam-dalam, seolah-olah bisa melihat beban berat yang dipikulnya. Setelah beberapa detik, pria itu berkata, "Kalau kamu mau belajar dan bekerja keras, aku bisa ajarkan. Tapi jangan berharap bayaran besar di awal. Di sini hanya bengkel kecil." Mata Budi berbinar. Meski hanya bengkel kecil, tawaran itu terasa seperti secercah harapan di tengah kegelapan yang melingkupinya. "Terima kasih, Pak. Saya bersedia. Saya akan bekerja keras." Hari-hari berikutnya, Budi mulai bekerja di bengkel itu. Ia belajar banyak tentang mesin motor, memperbaiki motor-motor rusak, mengganti oli, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Meski pekerjaannya tidak mulia di mata sebagian orang, bagi Budi ini adalah langkah pertama menuju perbaikan. Setiap keringat yang ia keluarkan adalah upaya nyata untuk menebus kesalahannya, untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa berubah. Sementara itu, Dina masih tinggal di rumah orang tuanya. Hubungan mereka masih jauh dari pulih, tetapi Budi tak henti-hentinya mengirim pesan singkat kepada Dina, memberi kabar tentang pekerjaannya di bengkel dan usaha kerasnya untuk berubah. Meskipun Dina jarang membalas, setidaknya ia tahu bahwa Budi sedang berusaha. Di suatu malam yang sepi, Budi pulang dari bengkel dengan tubuh penuh lelah. Ketika ia membuka pintu rumahnya yang kosong, sebuah pesan singkat muncul di ponselnya. Pesan dari Dina. "Aku dengar kamu sudah mulai kerja di bengkel. Aku senang kamu nggak menyerah, Mas. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kerja keras. Ini juga tentang kejujuran dan tanggung jawab. Aku ingin lihat kamu benar-benar berubah." Budi membaca pesan itu dengan hati yang berdebar. Meskipun pesan itu singkat dan sederhana, bagi Budi, itu adalah tanda bahwa Dina belum benar-benar meninggalkannya.
Masih ada secercah harapan bahwa mereka bisa bersama lagi suatu hari nanti. Dina adalah sumber kekuatan bagi Budi. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia selalu mengingat pesan itu dan janji yang pernah ia buat. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Untuk menebus kesalahannya, ia harus terus berjalan, meski langkahnya kecil dan penuh rintangan. Pekerjaan di bengkel semakin lama semakin membuatnya terampil. Pria tua pemilik bengkel bahkan mulai mempercayakan beberapa pekerjaan penting kepadanya. Setiap hari, Budi semakin yakin bahwa ia bisa mengubah hidupnya. Ini bukan lagi tentang uang atau status, melainkan tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi lebih baik. Setiap malam, Budi selalu menatap ponselnya, berharap ada pesan dari Dina. Meski pesannya jarang datang, setiap kali Dina memberi kabar, Budi merasa sedikit lebih kuat. Dina adalah tujuannya, keluarganya adalah alasan ia terus berjuang. Dan meskipun jalannya masih panjang, Budi yakin bahwa suatu hari, ia akan menemukan jalan kembali ke hati Dina dan membangun kembali keluarga yang hampir hancur itu. Ujian terbesar. Budi mulai merasa sedikit lebih baik seiring berjalannya waktu. Bengkel tempatnya bekerja menjadi tempat pelarian dari segala masalah yang membelitnya. Setiap hari dihabiskannya untuk bekerja keras, belajar lebih dalam tentang mesin, dan berusaha menunjukkan bahwa dirinya dapat diandalkan. Pria tua pemilik bengkel, Pak Umar, perlahan-lahan mempercayainya. Meski tak ada kata-kata pujian yang diucapkan, Budi bisa merasakan bahwa Pak Umar menghargai kerja kerasnya. Di sela-sela waktu kerja, Budi sering memikirkan Dina dan anak mereka yang sebentar lagi akan lahir. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga karena telah berhasil meninggalkan dunia hitam yang dulu menguasainya. Di sisi lain, ia masih dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Bagaimanapun, Dina dan mertuanya masih belum tahu tentang kehidupan kelam yang pernah dijalaninya. Setiap kali ia memikirkan itu, dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang tak pernah bisa hilang. Suatu sore, ketika Budi sedang membersihkan bengkel, ponselnya bergetar di saku. Ia mengambilnya, lalu membaca pesan dari Dina. Pesan itu membuat hatinya bergetar. "Mas, aku mau ketemu. Kita harus bicara tentang masa depan kita. Aku sudah nggak bisa terus begini." Budi terdiam sejenak, menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Kata-kata Dina terasa seperti sebuah ultimatum. "Aku sudah nggak bisa terus begini." Apakah itu artinya Dina sudah menyerah? Apakah ia benar-benar akan kehilangan keluarganya? Dengan tangan bergetar, Budi membalas pesan itu. "Oke, kita ketemu. Kapan kamu ada waktu?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Besok sore di kafe tempat kita biasa makan dulu." Budi menghela napas panjang. Ia tahu pertemuan ini akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki segalanya, untuk meyakinkan Dina bahwa ia sungguh-sungguh ingin berubah dan menjadi suami serta ayah yang baik. Keesokan harinya, Budi merasa gelisah sepanjang hari. Pekerjaan di bengkel terasa begitu lambat. Meski biasanya ia bisa tenggelam dalam kesibukan dan melupakan masalah-masalah di rumah. Kali ini, pikirannya tak bisa berhenti memikirkan pertemuan dengan Dina. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia bisa meyakinkan Dina bahwa ia telah berubah? Meski semua masih belum sepenuhnya stabil, sore hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Budi bergegas menuju kafe tempat mereka janjian. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan kata-kata yang akan ia ucapkan, bagaimana ia akan meminta maaf sekali lagi, dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Tapi di sudut hatinya,
Ada keraguan. Bagaimana jika Dina benar-benar telah menyerah? Bagaimana jika segala usaha yang ia lakukan selama ini tidak cukup? Setibanya di kafe, Budi melihat Dina sudah duduk di salah satu sudut ruangan. Wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ia sampaikan. Dengan perasaan campur aduk, Budi berjalan mendekat dan duduk di depannya. "Mas," Dina memulai dengan suara pelan namun tegas. "Kita sudah lama nggak bicara serius. Aku udah banyak berpikir soal kita, soal hubungan kita, dan soal anak yang sebentar lagi lahir." Budi menatap Dina, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Hatinya berdegup kencang, penuh dengan rasa takut dan harapan. "Aku tahu, Dina. Aku tahu aku udah banyak salah. Tapi aku berusaha. Sungguh. Aku udah tinggalkan semua yang buruk. Aku kerja di bengkel sekarang. Meskipun gak besar, tapi aku jujur dan aku mau perbaiki semuanya." Dina terdiam sejenak, menatap Budi dengan mata yang penuh keraguan. "Aku senang kamu kerja keras, Mas. Tapi aku butuh lebih dari itu. Aku butuh kejujuran. Selama ini aku masih merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku." Budi tercekat. Kalimat itu seakan langsung menusuk jantungnya. Dina benar. Meski ia telah mencoba untuk berubah, ada satu hal yang selalu ia sembunyikan, kebohongannya tentang masa lalu kelam sebagai preman jalanan. Ia tahu, jika ia jujur sekarang, risikonya adalah kehilangan segalanya. Tapi jika terus menyembunyikannya, apakah ia benar-benar bisa menebus kesalahannya? "Dina." Budi mulai berbicara dengan suara pelan. Matanya menatap kosong ke meja di depannya. Aku memang belum jujur sepenuhnya sama kamu." Wajah Dina berubah serius. "Maksud kamu?" Budi menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Setelah aku di PHK, aku nggak cuma menganggur. Aku terjerumus jadi preman. Aku melakukan hal-hal buruk. Aku ikut dalam pemalakan, pungutan liar, dan semua itu nggak ada yang tahu. Bahkan papamu nggak tahu." Dina terdiam, wajahnya tampak syok mendengar pengakuan Budi. Tangannya gemetar sedikit, dan ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Selama ini kamu menyembunyikan itu dariku." Budi menunduk, merasa malu dan bersalah. "Aku takut, Dina. Aku takut kamu gak akan mau sama aku lagi kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku udah berhenti. Aku udah tinggalkan semua itu. Aku cuma mau hidup jujur dan bekerja keras sekarang." Dina terdiam lama, memandang Budi dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia tampak mempertimbangkan apa yang baru saja didengarnya, berusaha mencerna semua informasi yang datang begitu tiba-tiba. Budi bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, menunggu reaksi dari wanita yang paling ia cintai. Setelah beberapa saat, Dina menghela napas panjang dan akhirnya berbicara dengan suara yang lebih lembut. "Aku nggak bisa bohong kalau aku kecewa, Mas. Tapi setidaknya kamu jujur sekarang. Aku cuma butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Budi mengangguk pelan, merasa lega meski belum sepenuhnya tenang. Ia tahu bahwa kejujurannya mungkin tidak akan langsung memperbaiki semuanya. Tapi itu adalah langkah pertama yang harus ia ambil. Dina kemudian berdiri dan bersiap untuk pergi. "Satu hal yang aku mau kamu tahu," kata Dina sebelum pergi. "Aku masih peduli sama kamu. Tapi aku juga harus memikirkan anak kita. Aku nggak mau dia tumbuh dengan ayah yang nggak jujur." Budi hanya bisa mengangguk, menatap punggung Dina yang perlahan menghilang dari pandangannya. Hatinya masih dipenuhi kecemasan, tapi ada sedikit harapan yang mulai tumbuh.
Setidaknya, ia telah jujur. Setidaknya, Dina masih memberikan sedikit ruang untuk perbaikan. Kini, Budi harus menghadapi tantangan yang lebih besar, mendapatkan kembali kepercayaan Dina dan mempertahankan integritasnya. Terlepas dari semua kesalahan yang telah ia buat, ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dan ia bertekad untuk melewati ujian ini demi keluarga kecil yang ia cintai. Titik balik yang tak terduga. Hari demi hari berlalu, dan Budi terus menjalani kehidupannya dengan segala ketidakpastian yang melingkupi. Setiap detik terasa seperti ujian yang tidak pernah berakhir. Dina belum kembali sepenuhnya padanya, meski mereka masih berkomunikasi tentang bayi yang segera lahir. Rasa gelisah dan takut kehilangan masih menggerogoti hati Budi, tapi di balik semua itu, ia tak berhenti berjuang. Setiap hari Budi kembali ke bengkel, berusaha keras membuktikan dirinya. Ia mengerjakan apapun yang diminta oleh Pak Umar tanpa keluhan, meskipun tubuhnya sering terasa lelah dan pikiran berat. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan baginya untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Di saat yang sama, ia mencoba membangun kembali kepercayaannya terhadap dirinya sendiri, bahwa ia mampu berubah dan menjadi pria yang lebih baik. Suatu sore, setelah seharian bekerja di bengkel, Budi memutuskan untuk pulang lebih awal. Dina sudah mendekati tanggal kelahirannya, dan Budi merasa perlu berada di dekatnya. Ia ingin memastikan dirinya siap jika sewaktu-waktu Dina membutuhkan bantuannya. Pikiran itu membuat langkahnya terasa sedikit lebih ringan saat berjalan di trotoar menuju halte bus. Namun, di tengah perjalanan, pandangannya menangkap sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di seberang jalan, ia melihat dua pria yang tak asing baginya sedang mengintimidasi seorang penjual kaki lima. Kedua pria itu adalah teman-temannya dari masa lalu, Angga dan Sigit. Mereka masih terjebak dalam kehidupan gelap yang pernah Budi jalani, masih memalak dan menindas orang-orang yang lemah. Budi berhenti di tempatnya, hatinya berkecamuk antara ingin mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanan atau menghadapi mereka. Namun, bayangan masa lalunya terlalu kuat. Ia tahu, jika ia membiarkan ini berlalu, ia hanya akan melarikan diri dari kenyataan yang masih menghantuinya. Dengan langkah mantap, Budi menyeberang jalan dan mendekati mereka. "Hei!" seru Budi dengan nada tegas, menghentikan kedua pria itu dari perbuatan mereka. "Berhenti! Sekarang!" Angga dan Sigit menoleh, terlihat kaget saat mengenali Budi. Wajah mereka berubah sinis, seolah melihat hantu dari masa lalu. Budi! Lama nggak ketemu, bro." Angga tertawa mengejek. "Apa kabar, mantan preman? Sekarang udah jadi orang suci, ya?" Budi tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Ia menatap mereka dengan tajam, mencoba menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi pria yang sama seperti dulu. "Berhenti memalak orang ini. Kalian nggak punya hak buat melakukan itu." Sigit mendekat dengan wajah sinis. "Kenapa? Kamu mau jadi pahlawan sekarang? Kamu dulu sama aja kayak kita. Budi, nggak usah sok bersih." Budi menggertakkan giginya, tapi ia tetap berdiri tegak. "Aku memang dulu salah, tapi sekarang aku berubah. Kalian juga bisa kalau mau." Kata-kata Budi hanya membuat mereka tertawa lebih keras. "Berubah?" kata Angga dengan suara penuh cemooh. "Kamu pikir kami bisa hidup dari kerjaan sampah kayak yang kamu lakuin sekarang? Bangun, Budi. Hidup nggak seindah yang kamu bayangin." Budi tahu betul betapa sulitnya keluar dari dunia gelap itu, tapi ia tidak akan membiarkan teman-temannya menyeretnya kembali ke sana. Tanpa basa-basi lagi, Budi menarik tangan penjual yang mereka intimidasi, membawanya menjauh dari situasi berbahaya itu.
Pergi sekarang, ucapnya kepada penjual yang tampak ketakutan. Jangan kembali sebelum mereka pergi. Setelah penjual itu pergi, Angga dan Sigit semakin mendekat, terlihat siap untuk melawan Budi. Situasi semakin memanas, tapi Budi tetap teguh. Ia tahu, jika ia menyerah pada emosi, ia hanya akan kembali ke lingkaran setan yang sudah ia tinggalkan. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, terdengar suara klakson mobil polisi mendekat. Mobil polisi berhenti di pinggir jalan, dan dari dalamnya keluar sosok yang sangat dikenali oleh Budi, ayah mertuanya, Pak Joko. Polisi yang begitu disegani dan dihormati, sosok yang selalu menjaga hukum dan keadilan. Jantung Budi berdegup kencang. Ini adalah situasi yang paling ia takutkan. Jika mertuanya tahu bahwa ia pernah menjadi bagian dari dunia hitam ini, Budi tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kehilangan segalanya. Keluarganya, masa depannya, dan kehormatannya. Pak Joko mendekat dengan langkah tegas, menatap Angga dan Sigit dengan tatapan penuh kewaspadaan. Apa yang terjadi di sini? Angga dan Sigit segera mundur, berusaha bersikap tenang di hadapan polisi. Nggak ada apa-apa, Pak. Kami cuma lewat sini. Namun, tatapan Pak Joko kini beralih ke Budi. Ada keheranan di matanya, tapi ia tetap tenang. Budi, kamu di sini juga. Budi merasa kakinya lemas. Ini adalah momen yang tak pernah ia harapkan. Ia tahu, ia harus segera membuat keputusan. Apakah ia akan berbohong dan mencoba menutupi masa lalunya? Ataukah ia akan jujur dan menghadapi semua konsekuensinya? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Budi menghela napas panjang dan mengangkat kepalanya. Pak, saya kenal mereka. Mereka teman saya dari dulu. Tapi saya bukan bagian dari mereka lagi. Saya cuma berusaha menghentikan mereka memalak penjual tadi. Pak Joko menatap Budi lama, seolah menimbang setiap kata yang diucapkannya. Ada keheningan yang mencekam, di mana Budi merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, Pak Joko mengangguk pelan. Baiklah, kalian, katanya sambil menunjuk Angga dan Sigit, pergi dari sini sebelum saya membawa kalian ke kantor polisi. Angga dan Sigit segera melangkah mundur, lalu bergegas pergi tanpa banyak bicara lagi. Setelah mereka pergi, Pak Joko mengalihkan pandangannya kembali kepada Budi. Budi, katanya dengan suara berat, kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini sangat berisiko. Budi mengangguk pelan. Saya tahu, Pak, tapi saya nggak bisa tinggal diam. Saya nggak mau kembali ke masa lalu. Pak Joko terdiam sejenak sebelum akhirnya menepuk bahu Budi. Saya senang kamu berusaha berubah. Tapi ingat, masa lalu selalu punya cara untuk mengejar kita. Tetaplah kuat. Kata-kata mertuanya itu memberikan sedikit harapan bagi Budi. Meski ia masih berada di ujung tanduk, setidaknya hari ini ia berhasil menghindari kehancuran yang lebih besar. Namun, ia juga tahu bahwa ujian ini belum berakhir. Masa depannya bersama Dina masih tergantung di udara, dan ia harus terus berjuang untuk memperbaiki segalanya. Ketika kebenaran terungkap, hari itu datang lebih cepat dari yang Budi perkirakan. Setelah insiden dengan Angga dan Sigit, Budi merasa sedikit lega. Namun rasa gelisah tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, ia harus terus berusaha membuktikan dirinya. Dina sudah semakin mendekati waktu kelahirannya, dan meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, Budi berusaha berada di sisi Dina kapanpun ia bisa. Pagi itu, Budi baru saja menyelesaikan pekerjaan di bengkel dan berencana untuk langsung pulang. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia bertemu lagi dengan Angga dan Sigit. Kali ini,
Mereka tidak sendiri. Mereka bersama sekelompok pria yang lebih banyak, tampak sedang berkumpul di sudut jalan. Budi segera merasa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba mengabaikan mereka, tapi sayangnya, salah satu dari mereka melihat Budi. Budi, kesini lo, bro," panggil Angga dengan nada provokatif. Budi mencoba untuk tidak terlibat, tetapi langkah kakinya berhenti saat melihat mereka mendekat. Mereka jelas mencari masalah. Budi menelan ludah, merasa dirinya terjebak. "Lo sekarang sombong, ya?" Sigit berkata sambil menyeringai. "Merasa udah bersih dari kita semua? Padahal kita tahu lo sama aja. Budi, lo cuma pengecut." Kata-kata itu menusuk hati Budi, tapi ia tetap berdiri tegak. "Gue nggak punya urusan sama kalian lagi. Gue udah keluar dari dunia itu." Angga tertawa. "Kita lihat nanti. Soalnya, malam ini, kita punya rencana besar. Kalau lo masih merasa lo bersih, kita bakal bikin lo kotor lagi." Mendengar itu, Budi tahu situasinya tidak akan berakhir baik. Mereka mengisyaratkan sesuatu yang besar akan terjadi malam itu, dan ia harus segera pergi sebelum terseret lebih jauh. Namun, malam itu tak berlalu begitu saja. Sekelompok preman yang dipimpin oleh Angga dan Sigit melakukan pemalakan besar-besaran di daerah yang ramai. Tanpa disadari oleh Budi, mertuanya, Pak Joko, sedang bertugas di wilayah yang sama. Pak Joko dan timnya telah mendapatkan informasi tentang kelompok ini, tetapi mereka belum tahu siapa saja yang terlibat. Saat Budi hendak pulang ke rumah, ia melewati lokasi kejadian. Tak sengaja, ia menyaksikan sendiri aksi pemalakan yang sedang berlangsung di depan matanya. Hatinya diliputi rasa takut dan bimbang. Ia bisa saja melarikan diri dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi, jika ia tidak melakukan sesuatu, orang-orang tak bersalah akan terus menjadi korban. Dengan hati yang berdebar kencang, Budi membuat keputusan cepat. Ia harus melaporkan kejadian ini kepada polisi, meski itu berarti mempertaruhkan banyak hal. Ia berlari menuju kantor polisi terdekat. Setibanya di sana, Budi terkejut melihat bahwa Pak Joko ada di sana, memimpin operasi penggerebekan. "Pak Joko," seru Budi, napasnya tersengal-sengal. "Ada kelompok yang sedang melakukan pemalakan di jalan sebelah sana. Saya tahu siapa mereka." Pak Joko menatap Budi dengan sorot mata tajam. "Apa maksudmu? Kamu kenal mereka?" Budi terdiam sejenak, tapi kemudian ia memutuskan untuk jujur. "Mereka teman-teman saya dulu, tapi saya sudah keluar dari dunia itu. Pak, saya nggak mau terlibat lagi. Saya cuma mau membantu agar ini bisa segera dihentikan." Pak Joko menatap Budi dengan ekspresi yang sulit terbaca. Ada rasa curiga, tapi juga keinginan untuk percaya. Tanpa berkata banyak, Pak Joko memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak. Penggerebekan berlangsung cepat. Kelompok preman yang dipimpin oleh Angga dan Sigit tidak menduga kedatangan polisi. Mereka segera ditangkap satu persatu. Namun, yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah ketika Pak Joko menemukan Budi di tengah-tengah kerumunan, memegangi salah satu preman yang mencoba melarikan diri. "Budi?" Suara Pak Joko terdengar kaget dan bingung. "Apa yang kamu lakukan?" Budi melepaskan preman itu dan menatap mertuanya dengan tatapan penuh kesungguhan. "Pak, saya hanya ingin membantu. Saya sudah meninggalkan kehidupan ini, tapi saya nggak bisa diam melihat mereka terus berbuat jahat." Pak Joko terdiam. Ada keheningan yang menyesakkan antara mereka. Semua mata tertuju pada Budi dan Pak Joko. Pada saat itu, mertuanya menyadari bahwa Budi bukan lagi pria yang sama. Ia telah berjuang untuk berubah,
bahkan di tengah godaan yang begitu besar dari masa lalunya. Akhirnya, Pak Joko menepuk bahu Budi dengan lembut. "Saya bangga sama kamu, Budi. Kamu telah memilih jalan yang benar, meski sulit." Malam itu, setelah semuanya berakhir, Budi pulang ke rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Tapi ada satu hal yang pasti, ia telah mengalahkan iblis dalam dirinya. Meski tidak mudah, ia telah membuktikan bahwa ia mampu berubah, bahwa ia lebih dari sekadar masa lalunya. Keesokan harinya, Dina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Melihat anaknya yang baru lahir, Budi merasa hatinya diliputi rasa syukur yang tak terhingga. Dina tersenyum lemah di sampingnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka merasa tenang. "Terima kasih, Budi," bisik Dina. "Kamu benar-benar berubah." Budi menatap istri dan anaknya, merasa bahwa semua perjuangan, rasa sakit, dan ketakutan yang ia alami akhirnya terbayar. Hidupnya memang penuh liku, tapi ia tahu sekarang ia berada di jalur yang benar. Meski masa lalunya akan selalu menjadi bagian dari dirinya, ia telah belajar untuk berdamai dengan itu dan melangkah maju dengan kepala tegak. Dan itulah akhirnya titik balik yang mengubah segalanya. Tamat.